Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priskawati Eva Saputri dari kelompok 1 aspek hukum untuk menjelaskan pengertian tentang hukum. Hukum adalah yang dibuat oleh penguasa negara dalam bentuk undang-undang. Selanjutnya, sistem hukum. Sistem hukum dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama struktur hukum. Struktur hukum adalah lembaga-lembaga negara yang ada di jajaran legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, substansi hukum. Substansi hukum adalah semua asas dan norma yang dijadikan acuan oleh masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, budaya hukum. Budaya hukum adalah keseluruhan keputusan dan perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem hukum. Selanjutnya, sejarah sistem hukum Indonesia. Secara yuridis formal, sistem hukum Indonesia dinyatakan mulai ada sejak tanggal 17 Agustus 1945. Namun, substansi struktur budaya hukum telah ada sebelum proklamasi kemerdekaan. Dan demi mencegah kekosongan hukum, warisan peraturan perundang-undangan era sebelum kemerdekaan dinyatakan tetap berlaku. Hal ini dipertegas dengan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 yang notabene-nya konstitusi tersebut mulai berlaku pertanggal 18 Agustus 1945. Ada 2 era sejarah sistem hukum Indonesia. Yang satu, era Orde Lama. Prioritas pembangunan hukum di Indonesia menjadi lebih pragmatis dan pembangunan ekonomi dijadikan sebagai target dengan indikator keberhasilan setinggi-tingginya. Pada masa Orde Lama, pemerintah yang digunakan adalah presidensial. Era ini berlangsung pada tahun 1945 sampai 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Yang kedua, era Orde Baru. Lahirnya masa sistem pemerintahan Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 hingga 1998. Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno. Pada masa era Orde Baru sangat sentralis, membuat hukum adat tidak terlalu berkembang. Selanjutnya, pengertian sumber material hukum Indonesia. Sumber hukum dalam arti material adalah semua faktor yang membantu membentuk hukum seperti faktor budaya, politik, dan ekonomi. Di atas ada ragaan di atas ingin menjelaskan bahwa sistem hukum selalu berada dalam tarik-menarik antara dua dunia, yaitu dunia fisik organis dan dunia kebenaran jati atau ultimate reality. Dunia yang pertama adalah suatu realistis, pragmatis, dan kasat mata. Sementara dunia yang kedua adalah dunia yang transendental, idealistis, dan kasat mata. Sekian. Selanjutnya yaitu sumber-sumber formal hukum Indonesia antara lain yang pertama, undang-undang dalam arti material, kedua kebiasaan, 3 putusan hakim, 4 perjanjian internasional, dan 5 doktrin. Sumber formal hukum yang paling kuat kedudukannya ialah undang-undang, di mana masyarakat awam biasanya menyebut undang-undang ini dalam arti luas, yaitu mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan tanpa memandang hierarki atau tata susunannya. Adapun menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki terdiri atas mulai dari yang tertinggi sampai terendah tingkatannya, yaitu 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Musyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. Dan ke-7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Selain 7 jenis peraturan perundang-undangan tersebut, dalam
kenyataannya masih ditemukan jenis-jenis peraturan lain yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara, sehingga dikenal dengan nama lain seperti peraturan DPR, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan Bank Indonesia, peraturan Komisi Pemilihan Umum, peraturan Menteri, peraturan Gubernur, peraturan Bupati, bahkan peraturan desa. Sistem hukum Indonesia memperbolehkan peraturan-peraturan ini tetap eksis sepanjang keberadaannya di pemerintah oleh peraturan undang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah. Selanjutnya yaitu hukum bisnis. Hukum bisnis di sini adalah orang yang memandang hukum bisnis berdekatan dengan wilayah hukum dagang yang cabang-cabangnya secara tradisional dapat ditentukan dengan mengacu pada sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHN. Di sini KUHN adalah yaitu undang-undang khusus yang dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sampai sini ada yang ditanyakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.